tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik, selamat pagi. Saya adalah guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini saya melaksanakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini saya sudah berada di ruang Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hili Serang. Itu saja. Selamat pagi Bu Yau, Ibu. Selamat pagi Pak Yau, Pak. Sehat Pak? Sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Baik Bu, terima kasih. Kami Bu dari guru penggerak angkatan 10 ini ditugaskan untuk melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual, ya. Di mana Bu modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu Bu, saya menyita waktu Ibu, ya, untuk membuat kegiatan ini dialog. Langsung saja ya Bu, selama Ibu menjadi guru di sekolah atau sejak diangkat menjadi kepala sekolah, pasti Ibu sudah mengalami atau menghadapi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah. Bisa Ibu menceritakan kasus-kasus apa saja yang sudah pernah Ibu hadapi di sekolah, baik itu kepada peserta didik maupun kepada Bapak Ibu guru? Baik, terima kasih Pak Novel TE sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Nias ini. Sehubungan dengan apa yang sudah dipertanyakan oleh Bapak, bahwa dalam seorang pemimpin itu tentu tidak serta-merta berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Tapi tentu saja mengalami beberapa permasalahan-permasalahan sebagai seorang pemimpin dalam membawahi satu satuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 di Serangka ini. Dan karena kita berjalan di bidang pendidikan, tentu permasalahan yang paling banyak kita temukan adalah mengenai pelanggaran khususnya dalam melaksanakan disiplin. Oh iya, disiplin Peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Oh, Bapak Ibu guru. Jadi, juga ya. Termasuk karena Bapak Ibu guru dan peserta didik adalah termasuk warga sekolah. Oh iya. Sekolah kita ini. Jadi permasalahan yang paling banyak kita temui adalah dalam hal pelaksanaan disiplin. Ya. Lalu Bu, dalam menghadapi kasus ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini atau bujukan moral? Artinya bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah ini adalah suatu dilema etika atau suatu bujukan moral? Baik, inilah susahnya sebenarnya, karena dalam pengambilan keputusan ini serta-merta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oh iya, peraturan. Jadi sebagai seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi mana yang masuk ke dilema etika dan kemana yang bisa masuk ke bujukan moral. Karena kenapa? Jangan sampai dalam hal mengambil keputusan nanti jangan sampai merugikan pihak yang satu dan menguntungkan pihak yang lain. Jadi harus benar-benar kita identifikasi dulu masalahnya, atau kita pilih mana yang ke dilema etika dan mana yang ke
Baik Bu, bagus, sangat luar biasa ya Bu. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu misalnya kan Bu dalam mengambil keputusan ya, di mana kasus itu dua-duanya memiliki nilai-nilai kebajikan yang benar atau sama-sama benar Bu. Bagaimana cara Ibu menghadapi kasus seperti itu? Tentu saja butuh kebijakan. Oh, kebijakan. Ya, butuh kebijakan dan butuh juga apa namanya itu hikmat kebijaksanaan. Iya, ya, Pancasila ya. Pancasila. Artinya yang pasti tujuannya jangan sampai menguntungkan pihak yang salah, namun merugikan pihak yang sebenar-benarnya. Jadi artinya harus adil. Harus adil. Ya. Harus adil. Berarti mengadakan musyawarah ya, musyawarah bersama, kolaborasi. Ya, lalu Bu, baik sekali Bu ya, sangat luar biasa. Artinya adil, ya, kolaborasi. Lalu bagaimana langkah-langkah Ibu yang biasanya selama ini Ibu lakukan dalam melakukan atau pengambilan suatu keputusan itu? Sudah saya katakan tadi, dalam mengambil keputusan itu tidak karena sudah jadi seorang pemimpin berarti langsung memvonis seseorang. Ya. Tentu kita juga butuh data-data. Ya, harus kita menentukan dulu siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Harus kita bisa membaca siapa saja yang bisa terlibat dan kemudian menanyakan beberapa orang terdekat yang bisa jadi saksi yang bisa menguatkan kita bahwa sesuatu yang kita ambil itu nanti, keputusan yang kita putuskan itu nanti benar-benar sesuai dengan kenyataan apa yang sudah terjadi. Iya, luar biasa. Jadi dalam hal ini tentu harus tetap berdiskusi dengan warga sekolah lain, misalnya siapa-siapa yang bisa terlibat. Warga sekolah. Kita libatkan wali kelas, Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang memang bidangnya dalam mengatasi permasalahan dimaksud. Lalu Bu, dalam mengambil suatu keputusan itu yang bijaksana Ibu sampaikan tadi, lalu hal-hal apa saja yang Ibu itu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan yang dilema etika ini? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ini tentu saja menurut saya harus tentu diutamakan kepentingan umum. Diadakan musyawarah bersama dulu. Tentu tetap seperti yang saya katakan tadi, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ya. Lalu Bu, dalam pengambilan suatu keputusan itu Ibu, kan yang dilema etika, artinya sama-sama benar tadi kan Bu. Apakah Ibu juga mengalami suatu tantangan atau semacam hambatan untuk memikirkan bagaimana saya mengambil keputusan ini? Apa tantangan yang Ibu hadapi? Inilah tantangan. Pasti ada tantangan dalam mengambil keputusan karena kita dihadapkan dengan lingkungan kita ini, karena itu saudara saya, itu paman saya, bagaimana? Apalah katanya nanti kalau perasaan ya? Ada perasaan. Bagaimana lah ini nanti kalau ini saya benarkan nanti tersinggung orang tuanya, jadi itulah karena memang rasa persaudaraan masih kental di lingkungan kita ini. Itu berarti tantangan masalah kekeluargaan. Lalu Bu, dalam menyelesaikan ya suatu masalah atau kasus-kasus yang dilema etika ini misalnya terjadi, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada hari itu atau Ibu membuat jadwal untuk menyelesaikan, atau ada bentuk prosedur lain untuk menyelesaikan kasus atau masalah itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini tadi perlu kita mengidentifikasi masalah. Kalau memang masalahnya saya rasa tidak begitu berat atau tidak membutuhkan sesuatu yang
hal yang harus kita panggil semua orang, saya rasa bisa diputuskan langsung di tempat. Tetapi kalau masalah memang kita tahu harus membutuhkan banyak orang sebagai saksi, masukan dari beberapa orang, maka saya rasa butuh waktu. Kita butuh waktu, dijadwalkan, dipanggil dulu, kecuali kalau memang tidak bisa diselesaikan lagi, maka saya rasa hukum berlaku. Oh iya. Karena ada aturannya, ada aturan mainnya. Lalu Bu, sangat menarik Bu ya. Artinya apakah juga ada seseorang Bu atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk mengambil suatu keputusan yang dilema etika ini? Ya, sebenarnya sudah saya singgung sedikit tadi kan. Iya. Kita di sekolah ini bukan saya sendiri. Tentu iya. ada beberapa yang harus kita libatkan dalam hal pengambilan keputusan ini. Karena nanti kalau keputusan sendiri terkesannya seperti terlalu diktator. Iya. Tetapi kalau memang permasalahan seperti ini pasti kita libatkan, seperti saya katakan tadi, wakil kepala sekolah. Oh iya. Apabila berhubungan dengan pelanggaran disiplin, bisa didatangkan guru BK, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu guru yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak ada juga Diuntungkan. Ya, luar biasa. Sama-sama merasakan. Iya benar. Lalu Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari deskripsi yang Ibu sampaikan tadi, ya, dari awal sampai terakhir ini, apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan, baik itu pengalaman Ibu kepada Bapak Ibu guru, ya, sebagai pengalaman ke depan dalam pengambilan suatu keputusan yang dilema etika ini? Silakan. Terima kasih. Sudah saya katakan dari awal bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa jadi panutan untuk contoh kepada peserta didik, terutama kepada Bapak Ibu guru yang ada di wadah sekolah itu. Jadi apa yang menjadi keputusan kita hendaknya menjadi efek jerah juga kepada yang lain. Jadi dalam hal pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, satu, yang pertama harus tegas. Yang tegas, dan yang kedua harus bijaksana. Sehingga apa yang kita putuskan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Bukan untuk dilanggar ya Bu. Bukan untuk dilanggar. Demikian Pak. Baik Bu, terima kasih percakapan singkat. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Yao Bu. Yao. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya atas nama No Ferlin Batee ISG, calon guru penggerak angkatan 10, sedang melaksanakan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya sudah berada di sekolah SD Negeri 07101 Fadoro Taniseo. Dalam hal ini saya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Pada kesempatan ini Bapak telah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi pengalaman dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kegiatan ini Pak, kami ditugaskan dari guru penggerak
saya angkatan 10 Pak. Dalam hal ini nanti kami mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Selama Bapak di sekolah, baik itu waktu menjadi guru di sekolah atau sejak diangkat menjadi kepala sekolah, pasti Bapak menemukan atau menghadapi beberapa kasus-kasus. Bagaimana cara Bapak menghadapi kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi itu? Baik Pak Bate, untuk di sekolah kita ini memang kadang-kadang juga ada kasus-kasus terutama kepada peserta didik kita, dan ini bisa saya ambil beberapa contoh. Saya kelompokkan misalnya peserta didik ini misalnya merusak, misalnya merusak barang-barang sekolah. Ini barang-barang sekolah ini adalah milik bersama digunakan oleh sektor pendidikan, misalnya timbangan. Nah, ini pernah pada bulan yang lalu, ada itu di kelas 6, gurunya pada awal tahun ajaran digunakan untuk data, ditimbang dan diukur tinggi badan. Tentu wali kelasnya membawa di dalam kelas. Nah, jadi kan anak-anak ini juga ya itulah beda-beda ya karakter mereka. Ada juga yang karakternya ya sudah setelah ditimbang, setelah diukur ya sudah, artinya aman alat-alat tadi. Nah, ada juga sebagian sekitar 5 orang mereka kemarin itu, tapi yang 1 orangnya yang lebih ini ya, kita katakan dia yang memulainya. Diambilnya kaki kursi, dikasih di atas timbangan, akhirnya rusak. Unsur sengaja ya Pak? Ada unsur sengaja. Itu kursi, dia naik di atas. Akhirnya timbangan yang itu yang mencoba. Yang itu di dalam ada jarum itu, rusak. Nah, karena memang ada siswa yang lainnya juga menyatakan bahwa memang rusak. Terus kapan dilarang itu? Katanya Mengaku juga Pak ya? Dia juga mengaku juga. Dan memang katanya itu bukan sengaja, tapi sepertinya unsur sengaja. Ya. Kalau mungkin kalau dia naik sendiri, dia timbang badannya kan tidak rusak. Iya. Karena biasanya itu timbangan itu kan naik di atas aman. Iya. Jadi karena dikasih kursi yang berat, dia naik lagi itu rusak. Karena takut mungkin ya mengatakan bukan sengaja ya Pak. Ya. Lalu Pak, dalam kasus ini bagaimana cara Bapak membuat identifikasi? Artinya mana yang merupakan dilema etika itu Pak atau rujukan moral? Bagaimana cara Bapak? Jadi kita di sini dulu ada berupa buku catatan kasus siswa. Ini banyak sekali sebenarnya kasus ini. Kadang juga itu contoh yang lain. Tadi saya fokus dulu di contoh yang tadi merusak. Susu misalnya barang-barang sekolah. Jadi tadi kita pastikan dulu apakah memang ini benar dia yang melakukan atau bukan. Apakah memang ini karena tiba-tiba artinya bukan sengaja atau sengaja. Nah, mungkin kalau misalnya anak-anak ini ada barang seperti tadi itu mungkin dia berpindahkan tiba-tiba jatuh rusak tapi bukan sengaja dia rusak, mungkin kita maklumi. Tapi kalau misalnya seperti ada unsur sengaja, tentu kita adakan di situ begini.
tentu guru pikir di situ bergerak selidiki semua. Nah, setelah diselidiki terus dinasihati, ya, dikasih bimbingan, dan mungkin juga ada juga siswa itu hanya tadi misalnya bagi yang bukan sengaja, yang bukan sengaja dikasih bimbingan, jangan lagi ya. Tapi kalau misalnya dia sengaja, bahkan berulang-ulang dengan berbagai lain juga dia rusak, nah, maka kita di sini ya tentu karena barangnya juga kan di sekolah ya, tentu harus kita adakan misalnya diganti. Karena mendapatkan barang itu tidak segampang membalikan telapak kaki. Dan menjadi juga pembelajaran buat mereka. Sehingga peserta didik yang luar biasa ya Pak. Lalu Pak, misalnya Pak, bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan? Misalnya ada kasus Pak sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana juga cara Bapak dalam mengambil suatu keputusan seperti itu? Tentu kita tidak terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Tentu kita banyak bertahapnya dan kita juga banyak bertanya informasi. Mungkin seperti tadi kan ada 5 orang tadi anak. Tentu kalau misalnya tadi belum mengaku lagi bahwa itu dia yang sengaja melakukan itu, mungkin tadi yang 5 orang ini pun menyatakan bukan dia Pak. Nah, untuk memastikannya mungkin saya tanya lagi dengan teman mereka yang lain. Artinya pasti ada yang siapa yang ada pada saat itu, kita selidiki dulu dengan atau tidak. Nah, kalau misalnya juga hanya yang tadi kan ada yang mengatakan bukan kesalahan kan? Tidak mengaku kesalahannya. Tentu kita kan banyak metode. Guru ini kan banyak metode untuk anak-anak yang seperti itu. Jadi mungkin dengan metode kita, mungkin anak ini kita perhatikan dia nanti bisa mengaku. Nah, kalau misalnya tidak dengan kekerasan, mungkin dengan cara yang lain. Jadi ya, kita adakan misalnya kita bujuk. Tidak apa-apa, nah, kalaupun sudah rusak tidak masalah. Yang penting saya harap jujur. Jujur itu lebih bagus, kejujuran itu lebih bagus. Ya. Nah, kadang juga anak seperti itu, baru nanti dia mengaku. Ya. Lalu Pak, dalam mengambil suatu keputusan tadi, artinya kan dalam situasi kasus yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai. Lalu apa langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam menghadapi masalah seperti itu? Nah, tentu satu dulu kalau misalnya tadi ya saya fokus tadi untuk barang yang rusak. Tentu ini juga menjadi pembelajaran ya, buat anak yang melakukan itu dan mungkin kepada orang anak yang lain juga. Artinya pertama dulu harus karena ini sudah dirusak maka harus dipertanggungjawabkan. Ya, bagaimana mempertanggungjawabkan? Pertama dulu apakah saya tanya, apakah kalian bertanggung jawab atau tidak? Kalau tidak bertanggung jawab, saya panggil orang tua. Nah, tapi kalau kalian bertanggung jawab, artinya tidak saya panggil orang tua. Lalu Pak, menurut Bapak, apa saja hal-hal yang efektif yang Bapak lakukan itu dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kita kan tidak mungkin sendiri-sendiri. Ya. Kita juga butuh juga kolaborasi dari guru dan mungkin lebih pasnya itu wali kelasnya, terus guru yang mengajar di dalam kelas tersebut, ya. Karena setiap hari, setiap jam mereka lebih mengetahui sifat-sifat anak
kepribadian anak-anak tersebut. Iya, lebih dekat ya. Lebih dekat. Jadi mungkin dengan cara itu saya dapat informasi yang lebih efektif. Lalu Pak, apakah Bapak juga menghadapi semacam tantangan-tantangan Pak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya. Sepertinya selama ini dulu kita masih bisa dapat solusi. Ya, setiap ada kasus-kasus di sini sampai saat ini dulu selalu ada solusi. Contohnya tadi yang timbangan tadi yang rusak, ada solusi. Artinya anak-anak ini setelah diadakan tadi artinya kita pertanggungjawaban secara baik-baik, penjelasannya mereka bertanggung jawab, dan barang yang rusak itu mereka juga bertanggung jawab untuk perbaiki kembali. Sudah baik. Dan dibuat setelah baik, lalu kita buat suatu perjanjian yang tidak mengulangi lagi. Berarti artinya ya Pak, dalam mengambil sebuah keputusan selama ini tantangannya masih bisa dihadapi ya Pak? Masih bisa. Dengan kerjasama. Iya. Lalu Pak, jika selama ini kan Pak ada kasus yang dilema etika yang Bapak jalankan selama ini, apakah langsung Bapak selesaikan di tempat yang sama atau membuat jadwal tahap penyelesaian? Bagaimana itu Bapak? Tergantung berat sedang dari kasusnya. Iya. Kalau memang kasusnya itu artinya bisa kita selesaikan saat itu, artinya tidak mesti punya jadwal saat itu juga, mungkin hanya sekedar misalnya ada kesalahan itu kan biasa saja. Nah, tapi kalau mengenai dia mungkin anak-anak ini belum bisa memberikan jawaban, mungkin bisa kita butuh ya, bisa dengan orang tua, jadi kita kasih jadwal. Nah, kadang-kadang juga ini dengan kasus yang lain ya, misalnya ada kasus yang lain ini ya, misalnya ada anak-anak yang tidak masuk sekolah ya, itu sudah apa tadi kasus yang satu, mungkin kasus yang lain ini. Jadi wali kelasnya kan menginformasikan ke saya, anak-anak ini atas nama ini tidak masuk cuma 2 minggu, seminggu 2 minggu. Lalu saya tanya, nah bagaimana respon ini? Cuma dulu lah ditanya, kenapa dia tidak datang, apa sakit, apa kira-kira. Tapi gurunya itu juga yang rusak. Kalau misalnya kalian anak-anak ini mungkin ada juga faktor dia tidak datang karena keluarga di sekolah, maka kami rasa perlu juga kita membicarakan dengan orang tua. Jadi kita panggil orang tua datang di sekolah, kita kasih jadwal. Artinya kita bagaimana cara menyelesaikan supaya anak-anak ini tidak lagi malas untuk ke sekolah. Itu tahapan. Lalu Pak, misalnya kan Pak selama ini kan dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang membantu Bapak untuk mengambil suatu keputusan yang Bapak laksanakan? Sudah jelas ya, kita kan butuh juga kolaborasi dengan Bapak Ibu dulu ya, karena memastikan ini tadi kasusnya ini tadi ya, apa kendala-kendalanya, terutama dulu kendala peserta didik kita ya. Jadi kan sasaran kita kan peserta didik ini, apa kira-kira kendalanya, kenapa ini terjadi ya. Itu juga Bapak Ibu guru ini juga tadi, karena mereka yang selalu dekat dengan anak, mereka yang lebih tahu. Artinya dengan cara itu bisa kita cari, bisa kita dapatkan ini solusi. Setelah kita tahu apa sih kendala yang baik Pak, ini kan Pak pertanyaan paling terakhir. Artinya dari uraian deskripsi yang Bapak sampaikan tadi,
apa pelajaran yang Bapak ingin sampaikan dalam mengambil suatu keputusan dilema kita? Silakan. Kepada Bapak Ibu guru, ini pertama dulu harus kita punya kesabaran. Apalagi ini kelas SD ini memang lagi-lagi kalau kelas 1. Nah itu dulu yang pertama, kita harus sabar menghadapi. Kedua, kita harus merasa bahwa ini anak saya. Oh iya, jadi rasa kekeluargaan. Sehingga apa yang kita lakukan, ya tentu karena niat kita tadi baik dan merasa anak kita sendiri di rumah, tentu apapun misalnya anak-anak ini kan melakukan sesuatu hal yang mungkin hati kita kurang nyaman, kurang senang, tapi karena sudah ada di dalam hati kita, ini adalah saya, ini adalah termasuk juga keluarga saya. Nah, ini kita harus punya kesabaran dalam menghadapi ini. Tentu juga tidak terlepas dari bagaimana dengan saling komunikasi dengan juga, sehingga harus itu dulu komunikasi. Oh iya, komunikasi. Iya. Ya, selain tadi kesabaran, butuh juga komunikasi. Ya, komunikasi antar Bapak Ibu guru dan terlebih juga dengan orang tua peserta didik. Oh iya. Ya, itu sangat penting sekali. Artinya Pak, seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Di dalamnya ada orang tua, komite, guru, ya. Termasuk juga komite. Kalau di sini juga sering teman-teman di sini komite. Ini kalau berkaitan dengan mungkin dengan peserta didik ini yang butuh kita dengan orang tua. Komite juga di situ harus. Jadi artinya dulu yang menghadapi kasus-kasus anak ini dulu, artinya kita juga harus bijak. Oh iya, bijak. Ya, bijak. Artinya kita coba dulu cari solusi. Ya, tentang itu, dulu coba dulu cari solusi. Ya, kalau memang sudah dapat solusi, berarti bisa kita tempo. Oh iya. Jangan sampai di masalah itu sampai kepada pimpinan kita. Artinya kita coba dulu, memang dulu ini harus namanya dulu banyak berbagai metode. Iya. Gitu. Jadi kira-kira begitu lah. Baik Pak, terima kasih waktu dan tempat dan hasil percakapan kita tentang. Baik, terima kasih Pak. Ya, selamat pagi Pak. Baik, demikian percakapan kami tadi antara saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10 dengan Bapak Kepala Sekolah SD Fadurul Tanse. Terima kasih. Yaum. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak